Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos membuat video teori mengenai siapa-siapa karakter yang berpotensi menjadi game master di permainan Cooling Game, dimana salah satu karakter yang Abdikos teorikan adalah Shoko Ieri. Yap, walaupun Shoko Ieri belum tentu menjadi game master di Cooling Game karena kemungkinan dia cuma 55%, tapi ada beberapa teori yang menunjukkan kalau Shoko Ieri ini adalah pengkhianat kedua di Jujutsu Kaisen setelah Kokichimuta alias Mekamaru. Buat yang lupa, Gojo mencurigai ada pengkhianat di pihak penyihir Jujutsu yang memberikan info pada Kenjaku dan Mahito. Gojo meminta Utahime untuk menyelidiki sekolah Kyoto, sementara Gojo sendiri yang akan menyelidiki dari pihak petinggi dan sekolah Tokyo karena dia memang punya power di kedua lembaga tersebut. Utahime sendiri pada akhirnya berhasil mengungkap pengkhianat dari Kyoto, yaitu Kokichimuta. Namun sebelum Gojo bisa mengungkap siapa pengkhianat dari pihak Jujutsu Tokyo, Gojo sudah terlebih dahulu disegel. Jadi sampai sekarang pengkhianat tersebut masih belum diketahui, dan ya, Abdikos sangat yakin kalau pengkhianat tersebut adalah Shoko Ieri, salah satu dari trio Gojo dan Geto. Yap, setelah Abdikos menggali sangat dalam mengenai sosok Shoko Ieri, Abdikos menemukan 13 alasan yang mengindikasikan kalau dia adalah pengkhianatnya. 13 alasan bukanlah jumlah yang sedikit, dan ini juga merujuk pada angka sial yang kalau teori Abdikos benar, maka Shoko Ieri akan memberikan kesialan bagi dunia Jujutsu Kaisen. Yuk langsung aja kita bahas alasan teorinya. Check it bro. Alasan pertama, sertifikasi dokter Shoko Ieri. Dari hasil menipu, buat yang tidak tahu, jabatan Shoko Ieri adalah dokter Jujutsu, dan dia adalah satu-satunya dokter yang pernah ditunjukkan di Jujutsu Kaisen, alias tidak ada dokter lain di dunia Jujutsu selain Shoko Ieri. Itulah kenapa wajahnya terlihat sangat-sangat kelelahan, karena dia memang overwork. Atau mungkin sebenarnya ada dokter lain di dunia Jujutsu, tapi yang kita tahu hanya ada Shoko Ieri. Dan ya, Shoko menjadi dokter bukan hanya karena dia bisa menggunakan teknik kutukan pembalik, tapi karena dia memang punya sertifikasi dokter. Yap, jadi Shoko Ieri ini setelah lulus SMK Jujutsu mengikuti pendidikan sertifikasi dokter, dan hanya dalam waktu 2 tahun dia sudah mendapatkan sertifikat tersebut. Tapi sayang, sertifikat tersebut diperoleh Shoko Ieri dengan cara menyontek atau menipu lembaga sertifikasi. Kemungkinan ini karena kepribadian Shoko Ieri yang agak pemalas, jadi dia bodoh amat, yang penting lulus dan dapat sertifikasi. Yap, dari sini ada sedikit indikasi kalau Shoko Ieri bukanlah orang baik-baik, karena dia menghalalkan segala cara agar bisa mendapat sertifikasi dokter dan bekerja sebagai satu-satunya dokter Jujutsu. Alasan kedua, punya kepribadian buruk. Selain punya kepribadian agak buruk, yaitu pemalas, Shoko Ieri juga punya kepribadian buruk yang lain, yaitu kecanduan rokok dan alkohol. Bahkan menurut official fanbook, hidangan favorit Shoko Ieri adalah alkohol. Untuk merokok sendiri, Shoko Ieri sudah kecanduan sejak dia masih menjadi murid SMK. Dia sempat mencoba berhenti, namun kembali kecanduan setelah menjadi dokter. Yap, meskipun tidak semua agama mengharamkan rokok dan alkohol, tapi hampir semua orang sepakat kalau rokok dan alkohol membawa tabiat buruk untuk seseorang, dan kemungkinan ini juga kelak akan membongkar tabiat buruk dari Shoko Ieri. Alasan ketiga, satu-satunya trio yang belum diberi peran. Ada beberapa trio di Jujutsu Kaisen, yaitu trio Yuji, Megumi, dan Nobara, trio Megumi, Yuji, dan Angel dengan Takaba sebagai obat nyamuknya, trio Maki, Panda, dan Toge sebelum kedatangan Yuta, dan terakhir trio Gojo, Geto, dan Shoko. Yap, hampir semua trio di Jujutsu Kaisen sudah diberi peran yang mencolok. Bahkan untuk trio Gojo dan Geto diberikan peran yang sangat mencolok. Gojo sebagai penyihir terkuat dan Geto sebagai penyihir dengan teknik kutukan paling spesial. Bahkan Geto diberi peran yang sangat penting setelah kematiannya, yaitu tubuhnya diambil alih Kenjaku karena teknik kutukannya yang terlalu spesial yang bisa menghancurkan satu negara. Yap, dari trio Gojo dan Geto hanya Shoko Ieri yang belum diberi peran mencolok. Dia seperti hanya tempelan di antara dua penyihir yang terlalu bersinar, sehingga peran dia kelihatan sangat redup. Yap, entah ini disengaja GG Akutami atau tidak, tapi cara terbaik untuk menyembunyikan kegelapan seseorang adalah dengan menempatkan di antara dua sinar yang sangat terang, sehingga orang-orang biasa tidak akan menyadari kalau ada kegelapan yang bersembunyi di sana. Yap, apakah kegelapan dari Shoko Ieri ini benar-benar ada dan kelak akan menampakkan wujudnya?
Alasan keempat, tidak takut dengan Geto jahat. Ada momen ketika Shoko Ieri bertemu dengan Geto yang telah menjadi pengguna kutukan jahat di Shinjuku. Harusnya kalau Shoko beneran penyihir biasa, dia pasti akan kabur karena Geto adalah kelas spesial yang sangat kuat. Bahkan sejak dia masih SMK, Geto sendiri tidak segan-segan membunuh orang lain termasuk orang tuanya sendiri. Tapi apa yang dilakukan Shoko ketika dia bertemu Geto? Yap, Shoko malah memprovokasi Geto kalau tindakan yang dia lakukan adalah bodoh. Shoko menganggap Geto kekanak-kanakan, yaitu menjadi pengguna kutukan jahat hanya karena tidak ada penyihir yang mau memahami ideologinya, bukan cuman memprovokasi dengan mengolok-olok Geto jahat. Shoko Ieri bahkan memprovokasi dengan langsung menelpon Gojo di hadapan Geto. Hayo, kurang kendal gimana si Shoko Ieri ini? Jadi Shoko seperti karakter yang sangat kuat namun selalu menyembunyikan kekuatan aslinya. Alasan kelima, santuy dalam situasi berbahaya. Shoko beberapa kali terlihat santuy dalam situasi panik dan berbahaya. Seperti saat dia bertemu Geto jahat di Shinjuku, dia sangat santuy, bahkan terlihat tidak peduli dengan ancaman Geto yang akan melepaskan Hyakuyaku di Tokyo dan Kyoto. Sama sekali tidak ditambahkan saat tragedi sekolah Jujutsu diserang dalam event Goodwill. Dan terakhir, sangat santuy ketika mendirikan posko bantuan medis di insiden Shibuya. Yap, Shoko Ieri terlihat sangat santuy dalam situasi berbahaya, seakan-akan dia adalah bahaya itu sendiri, alias dia sebenarnya bersekutu dengan musuh. Jadi Shoko tidak perlu khawatir dengan serangan musuh karena dia adalah musuh itu sendiri. Dan jika situasinya menyangkut Geto, Shoko Ieri seakan-akan acuh tak acuh, alias membiarkan atau membawa Geto dalam posisi berbahaya. Yap, Shoko Ieri seakan-akan ingin Geto segera mati. Kemungkinan hal ini ada hubungannya dengan Kenjaku yang memang mengincar tubuh Geto sejak awal. Kalau iya, maka Shoko Ieri ingin Geto segera mati agar tubuhnya bisa diambil alih Kenjaku. Alasan keenam, tukang otopsi mayat. Sebagai satu-satunya dokter Jujutsu yang diketahui, Shoko Ieri melakukan semua pekerjaan dokter Jujutsu, mulai dari menyembuhkan penyihir yang terluka dan mengotopsi mayat-mayat kurban dari Jujutsu, seperti mengotopsi mayat Yuji sebagai wadah Sukuna, mengotopsi manusia transfigurasi kurban Mahito, dan tentu saja mengotopsi mayat Geto. Dan ya, Shoko Ieri adalah orang yang merekomendasikan bahwa mayat Geto tidak harus dikremasi alias dibakar hingga menjadi abu, tapi cukup dikubur saja, sehingga Gojo dan Yaga pada akhirnya memilih mengubur mayat Geto. Ini seakan-akan mengindikasikan kalau Shoko Ieri ingin memberikan mayat Geto pada Kenjaku, yaitu membiarkan Kenjaku menggali kuburan Geto lalu mengambil alih tubuhnya dan menyembuhkannya dengan teknik kutukan pembalik. Alasan ketujuh, tidak ikut dicap kriminal bersama Yaga, Geto, dan Gojo. Yap, sadar atau tidak, di chapter 137, setelah status kriminal Geto dikembalikan, Gojo dan Yaga dianggap kriminal karena memang Gojo adalah orang yang bertugas mengeksekusi Geto, dan Yaga dianggap kriminal karena dianggap memalsukan kematian Geto, mengingat dia adalah kepala sekolah yang sangat bertanggung jawab terhadap mayat Geto. Yap, kenapa hanya Gojo dan Yaga yang dianggap kriminal? Kenapa Shoko Ieri tidak? Ada beberapa alasan. Pertama, karena para petinggi tidak tahu kalau ada orang seperti Kenjaku yang bisa mengambil alih tubuh Geto, sehingga tindakan Shoko Ieri yang merekomendasikan untuk mengubur mayat Geto tidak bisa dianggap kriminal. Atau yang kedua, Shoko Ieri memang pengkhianat ganda, yaitu dia memberikan info rahasia pada para petinggi Jujutsu dan juga para musuh Jujutsu, sehingga Shoko Ieri dilindungi oleh kedua belah pihak. Alasan ke-8, rokok Shoko dan pertanda buruk. Sadarkah teman-teman kalau Shoko Ieri sudah ditampakkan sedang merokok, maka ada kejadian buruk yang akan segera menimpa dunia Jujutsu. Saat masih SMK, Shoko ditunjukkan merokok. Hasilnya, Geto menjadi pengguna kutukan jahat dan menjadi musuh utama dunia Jujutsu di arc Yuta Okotsu. Di insiden Shibuya, Shoko diperlihatkan merokok. Hasilnya, Gojo disegel dan Itadori Yuji yang dirasuki Sukuna menghancurkan wilayah Shibuya. Dan terakhir, di Cooling Game, Shoko Ieri ditampakkan merokok. Dan baru-baru ini kita ketahui kalau kejadian buruk menimpa dunia Jujutsu, yaitu pemimpin Zenin, Megumi Fushiguro. Tubuhnya diambil alih oleh Sukuna. Dan Abdikos yakin ini bukan satu-satunya kejadian buruk yang akan terjadi di Cooling Game. Akan ada kejadian buruk lainnya, entah ini berhubungan atau tidak. Namun sepertinya Gege Akutami sengaja menghina hal buruk di Jujutsu Kaisen dengan rokok Shoko Ieri. Seakan-akan Shoko Ieri adalah pertanda buruk bagi dunia Jujutsu.
Alasan ke-9, tidak butuh perlindungan Yaga. Di insiden Shibuya, saat mendirikan posko kesehatan, Shoko terlihat sangat santuy, bahkan mengatakan kalau dia tidak butuh perlindungan Yaga, yang memang saat itu Yaga menjaga Shoko sebagai aset super berharga dari pihak Jujutsu. Ya, padahal saat itu situasi sangat kacau balau, banyak penyihir sekarat dan mati, bahkan Sukuna dengan mudah bisa menyusup ke tempat Yaga, tapi Shoko tetap santuy dan mengatakan tidak butuh perlindungan Yaga, seakan-akan dia adalah bagian dari kekacauan di insiden Shibuya itu sendiri. Alasan ke-10, Shoko Ieri mengantisipasi misi jembatan Yasuhachi. Ya, banyak yang tidak tahu peran Shoko Ieri di arc Dead Painting. Padahal Shoko Ieri adalah orang yang sangat mengantisipasi misi para penyihir di jembatan Yasuhachi, yang pada akhirnya membuat para penyihir kelas 1 SMK melawan kutukan kelas spesial, yaitu 2 Dead Painting, Eso dan Kechizu. Dan tahukah teman-teman, Kenjaku terlihat menerima telepon dari seseorang yang misterius yang mengabarkan bahwa misi Eso dan Kechizu di jembatan Yasuhachi gagal serta membuat keduanya terbunuh. Yap, Abdikos menduga orang yang saat itu menghubungi Kenjaku lewat telepon adalah Shoko Ieri. Alasan ke-11, penyihir paling netral. Di official fanbook dijelaskan kalau Shoko Ieri adalah penyihir paling netral. Dia tidak memihak para petinggi Jujutsu yang berpemikiran konservatif dan juga tidak memihak Gojo Satoru yang berpemikiran terbuka. Yap, kalau Shoko Ieri tidak memihak tim Gojo atau tim para petinggi, lalu dia memihak siapa? Bisa jadi Shoko Ieri memang beneran netral, atau justru dia berpihak pada sisi yang berlawanan, yaitu para musuh di Jujutsu Kaisen. Alasan ke-12, sedikit tahu tentang Cooling Game. Bukan hanya Master Tengen, Shoko Ieri adalah satu-satunya orang yang dengan detail bisa menjelaskan seperti apa maksud dari pencabutan teknik kutukan yang akan menyebabkan kematian. Seakan-akan Shoko Ieri memang tahu tentang Cooling Game, atau justru dia adalah Game Master itu sendiri. Alasan ke-13, masternya teknik kutukan pembalik. Awalnya Abdikos berpikir kalau teknik pembalik Shoko hanya di level biasa, yaitu dia bisa menyembuhkan para penyihir karena dia bisa mengubah energi kutukan positif menjadi output energi kutukan yang bisa menyembuhkan orang lain, dimana Sukuna dan Yuta Okkotsu juga bisa melakukan hal tersebut. Tapi setelah Abdikos mengulik informasi detail mengenai Shoko Ieri, Abdikos menemukan fakta bahwa teknik kutukan pembalik Shoko berbeda level dengan teknik kutukan pembalik Sukuna dan Yuta. Yap, teknik kutukan pembalik Yuta dan Sukuna yang bisa digunakan untuk menyembuhkan orang lain ternyata hanya di level pertolongan darurat, yaitu mencegah seseorang dari kematiannya. Ini termasuk bagaimana Yuta menyembuhkan Naoya dan memanipulasi kematian Yuji. Teknik kutukan pembalik yang benar-benar menyembuhkan hanya bisa dikuasai oleh Shoko Ieri. Ini terbukti bagaimana Shoko yang pada akhirnya bertanggung jawab pada kesembuhan Maki, Panda, dan Toge setelah dia diberikan pertolongan pertama oleh Yuta. Termasuk bagaimana Sukuna harus membawa Megumi ke tempat Shoko setelah Sukuna memberikan pertolongan darurat untuk Megumi. Jadi sudah jelas kalau teknik kutukan pembalik Shoko berbeda level dengan teknik kutukan pembalik Sukuna dan Yuta. Itulah kenapa sebanyak apapun penyihir yang terluka di insiden Shibuya, Shoko Ieri tetap bisa menyembuhkan mereka. Gojo sendiri penasaran bagaimana Shoko Ieri bisa melakukan hal tersebut, tapi setiap ditanya Gojo, Shoko selalu menjawab dengan cara yang sangat berbelit-belit sehingga Gojo kesulitan memahaminya. Jadi Shoko seperti sengaja merahasiakan cara kerja teknik kutukan pembaliknya kepada Gojo. Memang benar sampai sekarang kita tidak tahu apakah Shoko juga punya teknik kutukan bawaan selain teknik kutukan pembalik yang level tinggi. Tapi kalau memang benar Shoko punya teknik kutukan bawaan, maka bisa dipastikan kalau teknik tersebut sangat-sangat kuat karena teknik kutukan pembaliknya saja ada di level yang lebih tinggi dari Sukuna dan Yuta. Semoga saja ada kejutan besar untuk karakter Shoko Ieri karena memang dia terlihat sangat manis tapi mematikan. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Sabiko salam Mi.